Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan alhamdulillah Allah perkenankan kita kembali untuk berkumpul di tempat ini bersama-sama mempelajari firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, pekan lalu qadarullah ma syafa'al, ada halangan sehingga kita tidak bisa melaksanakan kajian sebagaimana biasanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan keseharian kita ada orang yang bisa kita katakan sangat penting di dalam kehidupan kita, tapi jarang mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya. Mungkin antum semua sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas li husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Rasulullah kembali menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Rasulullah kembali menjawab, ummuka, ibumu. Baru ketika ditanya kembali thumma man, Rasulullah menjawab jawaban yang keempat, abu, yaitu ayahmu. Banyak yang salah dan keliru di dalam memahami hadis ini, sehingga banyak yang tidak memberikan hak ayah sebagaimana mestinya. Tidak sedikit kita dapati orang yang dia berbakti kepada ibunya, tetapi tidak mempedulikan sama sekali tentang ayahnya. Bahkan tidak bertegur sapa dengan ayahnya. Bahkan tidak mau untuk mendoakan ayahnya, tidak mau untuk sekedar menghubungi ayahnya. Dan ini banyak kita dapati di tengah-tengah khususnya para remaja, para pemuda-pemudi kaum muslimin dan muslimat, yang mana mereka seakan-akan mengatakan bahwa bakti itu hanya kepada ibu saja. Padahal ayah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ayah itu adalah tulang punggung bagi seseorang di dalam hidup. Mungkin seorang ibu itu merasa sakit saat melahirkan, kemudian dia dapat tersenyum lepas ketika melihat anaknya telah dilahirkan. Tapi ayah itu di saat proses kelahiran anak tidak hanya memikirkan keselamatan anak, dia pikirkan keselamatan ibu, dan dia juga berpikir di dalam benaknya, di balik senyuman manisnya saat melihat anak tersebut dilahirkan adalah bagaimana saya dapat membiayai proses persalinan ini. Dia berputar terus. Makanya jika ibu mengandung anak 9 bulan, orang banyak yang menyebutkan bahwa ayah itu menggendong anaknya sepanjang kehidupan.
Di balik ketegarannya itu ada kecintaan yang sangat luar biasa. Ada satu hadis yang terdapat di dalam riwayat Al-Baihaqi dan yang selainnya tentang seorang anak yang datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang ayahnya. Dan keluhan ini ternyata tidak hanya ada di zaman sekarang, tapi juga dari zaman Nabi SAW pun ada. Anak tersebut datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Inna abi akhadha mali." Sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idhab fa'tini bi abik." Pergilah, ajaklah, bawalah ayahmu ke hadapanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian anak tersebut pun pergi memanggil ayahnya. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Innallaha yuqri'ukas salam." Sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepadamu, wa yaqul, "Idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah." Jika datang orang tua tersebut, Allah berkata, jika datang orang tua tersebut, maka tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang dia katakan di hatinya yang belum pernah terdengar oleh telinganya. Maka ketika anak tersebut dan ayahnya datang, Rasulullah SAW bertanya kepada orang tua tersebut, "Kenapa anakmu selalu mengeluhkan tentang engkau yang mengambil hartanya?" Maka ayah tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, tanyakan kepadanya, apakah aku mengambil harta tersebut untukku atau untuk bibi dari pihak ayahnya dan bibi dari pihak ibunya, bukan untuk aku saja seorang diri." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Baik, sekarang beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang kau katakan dalam hatimu yang belum terdengar oleh telingamu, tidak pernah kau ucapkan." Maka orang tersebut pun mengatakan, "Ya Rasulullah, semakin yakin aku dengan kenabianmu." Kata Rasulullah, "Qul wa ana asma." Katakanlah, aku akan mendengarnya. Kemudian ayah tersebut membacakan bait puisi yang dia sebetulnya simpan dalam hatinya, bait puisi yang ditujukan kepada anaknya. Orang tua tersebut mengatakan, "Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'an tu'allu bima ujni 'alaika wa tanhalu. Idza lailatun daqatka bis-suqmi lam abit li suqmika illa sahiran atamalmalu. Ka'anni ana al-matruq dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'aynaya tahmulu. Takhafu ar-rada nafsi 'alayka wa innaha la ta'lamu anna al-mauta haqqun anna al-mauta waqtun muajjalu. Falamma balaghta as-sinna wal ghayata allati ilayha mada ma fika kuntu uammilu. Ja'alta jazai ghilzatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Falaitaka idh lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu." Bait puisi ini maknanya sangat luar biasa. Lelaki ini mengatakan, "Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'an tu'allu bima ujni 'alaika wa tanhalu." Aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir dan aku yang memenuhi segala kebutuhanmu saat engkau remaja. Seluruh jeripayahku engkau nikmati dan renggut sepuasmu. Idza lailatun daqatka bis-suqmi lam abit li suqmika illa sahiran atamalmalu. Jika suatu malam engkau merasakan sakit, maka aku tidak dapat tidur karena rasa sakit yang engkau derita. Sepanjang malam aku gelisah dan risau tentang rasa sakitmu. Ka'anni anal matruqu dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'aynaya tahmulu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit, bukan engkau. Kedua mataku pun tak mampu untuk tertahan, terus mengalirkan air mata melihat keadaan sakitmu. Takhafur rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu. Jiwaku merasa khawatir atas keselamatanmu, khawatir ajal menjemputmu. Padahal aku tahu bahwa ajal itu akan datang hanya ketika waktunya telah datang. Falamma balaghta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu uammilu. Tatkala engkau sudah mencapai dewasa
tatkala engkau sudah mencapai dewasa dan menggapai cita-cita yang kau harapkan dan apa yang aku perkirakan tentang dirimu, ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadhatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddil. Engkau balas seluruh kebaikanku dengan sifat kasarmu dan juga kata-kata kasarmu kepadaku. Seakan-akan engkaulah yang memiliki jasa terhadapku dan engkau yang memiliki keutamaan atas diriku. Falaitaka id lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Andai saja engkau tidak dapat memberikan hakku sebagai seorang ayah, maka perlakukanlah aku sebagaimana seorang tetangga memperlakukan tetangganya dengan baik. Maka mendengar bait puisi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kerah anak tersebut dan mengatakan, anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah itu adalah pintu pertengahan surga. Maka berikanlah hak ayah sebagaimana mestinya. Berikanlah hak ayah sebagaimana mestinya. Sosok yang sering tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, sosok yang sering anak itu pilih kasih dalam menyayangi orang tuanya, yang biasanya lebih menyayangi ibunya, dan di sisi lain dia durhaka kepada ayah. Maka siapa di antara kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan karunia seorang ayah yang masih hidup, maka sayangilah mereka, hormatilah mereka, berbaktilah kepada mereka. Karena keberhasilan kita adalah sesuatu yang sangat membanggakan untuk mereka. Orang yang bahagia ketika seseorang itu lebih baik dari dirinya adalah ketika ayah melihat anaknya lebih baik daripada dirinya. Itu sosok yang sangat luar biasa. Ayah itu ketika melihat anaknya lebih hebat dari dia, dia bahagia. Ketika anaknya mendapatkan kesulitan, dia kepikiran sepanjang waktu. Ketika anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya, anaknya misalkan mendapatkan kemudaratan atau diganggu oleh kawannya, ayah ini lebih sakit hati daripada anaknya. Dan yang bisa merasakan ini adalah orang yang pernah menjadi seorang ayah. Luar biasa. Anak sendiri kalau punya anak itu, lihat anak misalkan sama teman-temannya, tiba-tiba dia tidak diajak main misalkan sama temannya, terasa kekecewaan kita dalam hati itu, kesedihan kita dalam hati. Maka itulah yang menggambarkan, oh berarti ayah kita itu dulu seperti itu kepada kita. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ayahnya telah wafat, maka bukan berarti pintu berbakti kita kepada mereka telah tertutup. Karena ketika mereka terhimpit oleh tanah berada di dalam kubur, mereka jauh lebih membutuhkan bakti kita dibandingkan mereka saat hidup. Karena ketika mereka sudah di alam kubur, mereka tidak mampu lagi untuk sholat, tidak mampu lagi untuk beramal, tidak mampu lagi untuk berzikir. Apa yang mereka dapat lakukan? Mereka menanti kiriman pahala dari anak-anaknya. 3 amalan yang masih berlanjut bagi seseorang yang telah wafat. Ilmin yuntafa'u bih, aw sadaqatin jariyah, aw waladin salihin yad'u lah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak saleh yang mendoakan. Maka jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka ketika mereka sudah terutama di alam barzakh. Doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Karena derajat seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian orang tersebut bertanya, ya Rabb, anna li hadhi? Allah, dari mana ini semua? Amalanku tidak sebanyak ini. Maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika lak. Karena anakmu semasa hidupnya selalu memohonkan ampun untukmu. Anakmu semasa hidupnya selalu memohonkan ampun untukmu. Ya ikhwah, mungkin orang tua kita bukan sosok yang banyak sedekah jariyahnya. Hartanya dia bukan miliuner mungkin, ya.
hartanya terbatas. Sedekah jariah yang kita harapkan adalah walaupun sedikit, semoga keikhlasannya melipat gandakan pahalanya. Mereka pun mungkin bukan para ulama sebagaimana Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari yang ilmunya tersebar seantero dunia. Tinggal mereka mengandalkan anak soleh yang mendoakan mereka. Dan jangan terlalu berharap kepada anak-anak kita untuk mendoakan mereka. Sebagaimana kita yang sering lupa mendoakan kakek nenek kita. Maka usia kita ini adalah bisa dikatakan waktu tambahan untuk menambah pundi-pundi amalan mereka. Setelah kita, generasi di bawah mereka ini tidak ada, maka mungkin kemungkinannya sangat tipis untuk masih ada amalan yang mengalir kepada mereka. Maka gunakan setiap sujud kita, setiap di antara adzan dan iqamah, di waktu-waktu mustajab, terus kirimkanlah pahala kepada mereka dengan memohonkan ampun untuk mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita di dalam berbakti kepada mereka di saat mereka hidup ataupun ketika mereka telah wafat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang berbakti kepada mereka di saat mereka hidup dan di saat mereka telah wafat. Jangan menganggap bahwa wafatnya orang tua kita pintu bakti kita berarti terhenti. Tidak. Justru mereka jauh lebih membutuhkan bakti kita di saat mereka telah wafat, karena mereka tidak mampu lagi untuk beramal saat itu. Allahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Terakhir kita bahas bab keberapa? 54 ya. Sekarang kita masuk ke bab ke-55. Bab ke-55 al-jalis. Al-jalis, kawan duduk ya. Al-jalis ini kawan duduk atau kawan pergaulan. Qala Sufyan rahimahullah, "Laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahib." Al-Ibanah Ibn Battah. Sufyan rahimahullah berkata, "Laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahib." Tidak ada sesuatu yang dampaknya dapat merusak seseorang atau menjadikan seseorang baik selain daripada sahabat. Jadi sesuatu yang memiliki dampak paling besar dalam mempengaruhi kesolehan seseorang atau kefasadan seseorang itu adalah sahabatnya, kawan hidupnya. Itu dampaknya sangat luar biasa. Sampai pepatah Arab itu kan mengatakan as-sahibus sahib. As-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sad yang keduanya pakai sin. As-sahibu artinya apa? Sahabat. As-sahib artinya apa? Yang menarik. Jadi sahabat itu condong untuk menarik sahabatnya sebagaimana dia. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia condong akan mengajak sahabatnya kepada ketakwaan. Ketika dia jauh dari ketaatan, dia akan condong mengajak sahabatnya untuk melakukan itu. Karena orang kalau punya sahabat yang baik, dia akan ngajak kepada perkara yang baik. Diingatkan, fulan nanti jangan lupa ada pengajian. Fulan jangan lupa nanti ada ini, ya. Fulan jangan lupa nanti ada ada daurah. Fulan diingatkan semua tentang kebaikan. Yang tadinya dia malas dijemput oleh kawannya. Ana jemput antum jam sekian ya. Siap. Tadinya dia malas untuk berangkat, akhirnya berangkat. Nikmat kawan yang baik. Ketika dia tidak terlihat sholat, ditanyakan, antum kenapa? Sakit. Antum kenapa? Akhirnya besoknya dia berangkat lagi untuk melaksanakan sholat. Itu keutamaan daripada sahabat. Itu keutamaan daripada sahabat yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Maka lihat saja bagaimana agama sahabat seseorang. Jadi jika kita ingin mengenal seseorang, lihat siapa orang sekitarnya. Enggak jauh-jauh tuh dari situ. Karakter seseorang itu sangat terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya orang itu kalau mau mengenal seseorang, lihat saja kawannya siapa. Teman sepergaulannya siapa.
akan tergambar seperti apa hakikat orang tersebut. Maka poin yang sangat penting untuk seseorang itu selektif di dalam memilih kawan. Bukan berarti tidak boleh kenal dengan semua orang, silahkan kenal. Tapi jika kita kira kita akan terbawa kepada hal-hal negatif yang mereka miliki, lebih baik sebatas mengenal dan mengajak dalam ketaatan, tapi tidak menjadikan sebagai kawan. Dan begitu pun kita ketika ingin menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang positif, maka kita harus tempatkan dia pun di tempat yang baik. Jangan kita tempatkan dia di tengah-tengah ranjau-ranjau kemudian pengen dia keluar dalam keadaan selamat. Sulit. Sulit. Kita misalkan, saya ingin anak saya berhijab dengan hijab yang syar'i. Bapak, anaknya disekolahkannya di mana? Itu ada sekolah Kristen, bagus pendidikannya. Dia disekolahkan di sana. Kira-kira akan mudah tidak untuk anak itu tumbuh dengan jiwa rasa malunya yang tinggi menggunakan hijab yang syar'i? Akan sulit. Kenapa? Karena ditempatkan justru di sekolah yang mengajarkan, jangankan mengajarkan hal-hal yang mengajarkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sana, di tengah-tengah ranjau, di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan apa itu yang namanya hijab, tidak peduli dengan apa itu yang namanya tauhid. Kemudian ingin anaknya selamat, sulit. Maka kita harus menempatkan anak kita di tempat yang benar, harus selektif. Kadang orang tua yang sangat disayangkan dalam perkara-perkara dunia, dia selektif. Tapi untuk pendidikan anak, untuk membentuk karakter anak, dia tempatkan di tempat yang sembarangan. Padahal dia kalau parkir kendaraan saja dia pilih-pilih tempat parkir, biar mobilnya nggak kegores. Tapi giliran menempatkan anaknya di tempat pendidikan, asal-asalan. Yang penting tujuan dunianya tercapai, agama nomor sekian. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Agamanya dulu yang penting terselamatkan. Insya Allah dunianya akan menyusul. Kalau yang jadi patokan utamanya dunia, maka sedikit sekali yang akan mendapatkan akhiratnya. Maka tujuannya harus akhirat terlebih dahulu. Maka Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan, wa dzalika anna taba'al insan majbulatun 'ala al-iqtida' wa at-tashabbuh biman yuqarin. Dan ini menunjukkan bahwa tabiat manusia itu condong mengikuti, menyerupai siapa yang bersamanya. Famujalasatu tullabil ilmi tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala talabil ilm. Ketika kita duduk dengan para tullabul ilmi, para penuntut ilmu, maka di sana jiwa itu akan tumbuh semangat untuk menuntut ilmu. Wa mujalatuz zuhad tuzahidu fid dunya. Dan ketika seseorang bermajlis dengan orang-orang yang zuhud, maka akan menjadikannya zuhud terhadap dunia. Wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahlil ahwa turdi fi mahawil bid'ah. Begitupun ketika seseorang duduk dengan ahlul bid'ah dan juga orang-orang yang fokus kepada hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada hal-hal tersebut. Awalnya mengingkari, kedua mengingkari, ketiga mengingkari, lama-kelamaan sudah menikmati. Dan ini ibarat orang yang pakai baju putih, pakai gamis putih, kemudian lewat di jalanan yang penuh dengan lumpur. Di awal perjalanannya dia akan hati-hati, diangkat oleh dia kainnya. Dia akan lihat tempat-tempat yang lebih tinggi, batu-batu yang menonjol, agar tidak mengotori pakaiannya. Ketika terkena sedikit dia masih hati-hati. Terkena lumpur kedua kali dia masih hati. Ketiga, keempat sudah itu dia udah gak peduli lagi. Jalan langsung dia gabres saja. Jalan aja, mau kotor juga masa bodoh. Udah gak kerasa lagi. Dan ini yang dialami oleh orang-orang yang tidak mempedulikan siapa kawan-kawan di sekitarnya. Iya betul, pertama kita masih, kedua, ketiga,
akhirnya menikmati. Minimal kemungkaran tidak lagi kita ingkari. Akhirnya yang ma'ruf terlihat mungkar, yang mungkar terlihat ma'ruf. Dan ini banyak, dan ini kita saksikan secara bertahap, ya, luar biasa. Kalau kita saksikan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mengetahui banyak dalam hal yang ada di depan mata kita. Kita lihat orang itu secara bertahap. Penyimpangan itu nggak langsung sekaligus, secara bertahap. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan, ya, yang sangat-sangat disayangkan. Apakah jaminan bahwa orang yang memiliki ilmu juga tidak akan terjerumus dalam fitnah? Enggak. Maka teman-teman duduk itu sangat penting sekali. Ya. Seseorang harus hati-hati dan harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biasanya begitu bertahap. Tidak mengingkari, kemudian mulai misalkan dengan wanita, foto wanita, terus. Akhirnya dengan musik lagi tidak peduli lagi, kemudian dengan hal-hal yang lainnya menyusul. Ya, dengan hal-hal yang lainnya, dan ini contohnya sangat banyak sekali ada di hadapan kita. Wa mujalasatul haris 'ala dunya tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala dunya. Dan juga ketika seseorang duduknya dengan orang-orang yang ahli dunia, maka jiwa ini akan condong. Wah, dia akan lihat kawannya, wah, dia udah punya ini nih, anak belum punya. Temannya bilang, wah, saya punya ini nih baru nih. Akhirnya, wah, saya harus punya juga. Ya, saya harus punya juga nih. Saya harus punya juga. Akhirnya ya patokannya dunia. Karena yang ada di sekelilingnya adalah apa? Dunia. Wa hakadha wa lihadha lazima al-mar'u an yakhtara min al-qarana'i wal khulata' man yakunu lahu fi khulqatihim khairun wa naf'un. Oleh sebab itu seseorang harus memilih orang-orang di sekitarnya, siapa yang dia bergaul dengan mereka, siapa yang dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Wa an yahdhara ashaddal hadar min qarana'is su', dan dia harus berhati-hati daripada kawan-kawan yang buruk. Wa taufiqu li suhbatil jalisus salih ma'dudun fi a'zamin ni'am. Ini luar biasanya. Dan kata beliau, mendapatkan taufik untuk memiliki kawan sahabat yang baik adalah di antara nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Maka bab yang ke-55 ini menekankan kepada kita untuk lebih selektif memilih kawan. Bukan berarti tidak boleh mengenal orang-orang yang jauh dari ketaatan. Kita wajib mendakwahi mereka, mengajak mereka. Tetapi jika kita lihat misalkan kawan kita yang lama ini malah mengajak kita kepada kemudaratan, daripada kita ikut dalam kemudaratan tersebut, dalam kemungkaran tersebut, kita dapat menasihati dari kejauhan atau dapat mendoakan mereka sehingga kita tidak ikut kembali kepada apa yang biasa kita lakukan di masa lalu. Bab ke-56 al-ulama. Bab ke-56 adalah al-ulama. Ulama. Al-ulama ini jamak dari kata alim. Alim itu tunggalnya, orang yang berilmu. Ulama jamak dari kata alim, orang-orang yang berilmu. An Abil Mulaih qala sami'tu Maimunan yaqul. Abu Mulaih berkata, aku mendengar Maimun berkata, al-ulama hum dallati fi kulli baldatin wa hum bughyati wa wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama. Al-Hilyah li Abi Nuaim. Kata Maimun berkata, ulama hum dallati, al-ulama hum dallati. Ulama adalah orang-orang yang aku cari fi kulli baldatin, di setiap tempat. Jadi beliau kalau datang ke setiap tempat yang dicarinya ulama tempat tersebut. Wahum bughyati, dan merekalah yang aku inginkan. Wa wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama, dan aku dapati bahwa baiknya hatiku itu ketika duduk dengan para
ulama. Dan memang luar biasa ya. Kalau kita duduk di tengah-tengah para ulama itu luar biasa sekali. Efek mereka itu sangat luar biasa. Memandang wajah mereka saja tenang hati kita. Ya? Tenang hati kita. Dulu ada pernah itu ada salah satu murid dari Syekh Mukbil, nama Syekh Muhammad As-Somhi. Itu kadang kita ketika banyak masalah, banyak perkara dunia yang difikirkan, giliran duduk di hadapan beliau dan beliau membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis, berbicara tentang surga dan neraka, itu lupa semua tentang perkara dunia kita. Melihat sosoknya saja kita merasa tenang. Ya, memang Masya Allah karismanya para ulama. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah ada media yang memudahkan kita. Coba bapak-bapak sekalian, kalau lihat seperti Syekh Abdul Razak, kalau beliau sudah menyampaikan sesuatu tuh kayaknya membawa ketenangan, efeknya luar biasa sekali ya. Syekh Abdul Razak Al-Badar, penulis buku ini, kan banyak ceramah beliau yang diterjemahkan karena kunjungan beliau ke Indonesia kan sering. Itu luar biasa sekali, membawa ketenangan. Jadi kecintaan kepada ulama ini harus kita tumbuhkan. Yang sangat disayangkan, banyak orang-orang itu yang sering mencela para ulama, meledek para ulama, kemudian bersuudzon kepada para ulama. Dan ini banyak. Contohnya sekarang, ketika di Saudi Arabia, banyak perubahan yang luar biasa di Saudi Arabia saat ini. Kemudian orang itu banyak yang suudzonnya kepada para ulama. Kemana ulama Saudi? Di Indonesia lebih hancur, tapi kita nggak pernah dengar kemana ulama Indonesia. Pernah dengar apa perkataan kemana ulama Indonesia? Pernah dengar? Jarang kita dengar hal tersebut. Ya. Tapi giliran di Saudi yang tidak separah yang ada di kita sebetulnya, tapi memang perubahannya cukup luar biasa. Banyak orang itu yang mencela para ulama. Padahal para ulama itu pasti banyak yang telah menasehati. Tapi apakah nasihatnya didengar atau tidak, itu bukan lagi menjadi di ruang lingkup mereka. Maka kita tidak boleh suudzon kepada para ulama. Harus berhusnudzon kepada para ulama. Mereka sudah menasehati. Mereka tahu cara untuk menasehati. Mungkin mereka mempertimbangkan agar tidak terjadi fitnah yang jauh lebih besar. Begitupun para ulama di Indonesia. Pasti mereka banyak yang telah menasehati orang-orang yang melakukan kemungkaran. Akan tetapi mungkin kita tidak tahu. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak pernah menasehati para umara, para pemimpin negeri ini? Kata Syekh Al-Utsaimin, ada dua hal yang menyebabkan kalian tidak mengetahui bahwa aku telah menasehati mereka. Yang pertama, kata beliau. Yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin, aku khawatir akan mempengaruhi keikhlasanku di dalam menasihati mereka ketika aku harus menginformasikan tentang hal tersebut kepada kalian. Ya. Yang kedua, aku khawatir bahwa mereka tidak mendengar nasihatku, sehingga akan menimbulkan kecemburuan pada diri kalian yang akan menimbulkan fitnah yang jauh lebih besar. Ini dua hal yang menyebabkan aku, kata Syekh Al-Utsaimin, tidak menampakkan nasihatku di hadapan kalian. Nah, ini yang harus kita kedepankan, berhusnudzon kepada para ulama, cintai para ulama. Ulama Masya Allah tabarakallah. Ya. Mereka yang menukilkan ilmu hingga sampai kepada kita. Maka kita harus mendoakan mereka. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ma ajallaha min ni'matin an yuwaffaqal muslim li mujalasati 'alimin 'arifa rabbah wa 'arifa nabiyyah wa 'arifa awamirallah wa hududah. Maka sungguh sangat luar biasa nikmat yang diberikan taufik kepada seorang muslim ketika dia mampu untuk duduk bersama para ulama yang mengenal Rabb mereka, mengenal Nabi mereka, dan mengenal perintah-perintah Allah dan batasan-batasan Allah. Wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yarda wa baina ma yakrahuhu wa ya'ba. Yang dapat memberikan pembeda kepada kita, memberitahukan kita
mana perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mana perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. فهو يعمل بأمر الله فيما يأتي ويذر فكم له من الأثر المبارك على جلسائه. Dan mereka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka berapa banyak dampak yang mendatangkan keberkahan bagi orang-orang yang duduk di tengah-tengah para ulama. Jadi ketika duduk di tengah para ulama itu tidak hanya kita mengambil ilmu, tapi juga mengambil adab mereka, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertutur kata. Sungguh sangat luar biasa sekali. Maka sempatkan jika kita hidup di dunia ini untuk berkunjung, berziarah kepada para ulama, ya, mengenal, mengetahui seperti apa karakter mereka, seperti apa mereka mengajarkan ilmu, bagaimana mereka bersikap. Maka manfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mumpung mereka masih banyak yang hidup. Kemudian bab berikutnya, itfa'ul fitnah la iqaduha, memadamkan api fitnah dan tidak menyalakan api fitnah tersebut. Jadi ketika ada muncul suatu fitnah, tugas kita adalah memadamkan api fitnah tersebut. Jangan kita malah menyalakan atau tambah memeriahkan api fitnah itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atahu rajulan fi fitnah Ibnu Zubair. فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي فما يمنعك أن تخرج. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya datang dua orang lelaki kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah Ibnu Umar, putra Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, di dalam fitnah Ibnu Zubair. Faqala, kemudian mereka berdua berkata, Innan nasa sana'u. Wahai Ibnu Umar, orang sudah banyak yang bergerak dalam fitnah Ibnu Zubair, menentukan di mana keberpihakannya. Ini adalah peristiwa di mana Abdullah bin Zubair saat itu enggan untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, yang hingga akhirnya Hajjaj bin Yusuf memerangi Abdullah bin Zubair. Fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, di antara kaum muslimin. Orang sudah banyak yang bergerak nih Abdullah bin Umar, dan engkau adalah Ibnu Umar. Sahibun Nabi, sahabatnya Nabi. Fama yamna'uka an takhruj. Apa yang melarangmu, mencegahmu untuk engkau keluar, ikut dalam permasalahan ini? Ini orang mau ngajarin siapa? Abdullah bin Umar. Dan ini banyak kasus seperti ini, banyak. Jadi di zaman sekarang pun banyak. Ketika para ulama condong untuk diam dalam fitnah, tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu apa yang dia fahami, apa yang dia hafal, kemudian tiba-tiba datang ke ulama, Syekh, orang udah banyak yang menentukan sikap, nanti diam aja, antum kan alim, ayo dong berbicara, ayo dong bersuara, ya. Ini perlunya yang namanya adab, Anda pernah kisahkan kalau tidak salah kasus dulu, salah seorang yang datang kepada Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i di negeri Yaman. Dia katakan, Syekh, ini fitnah sudah banyak. Waktu itu ada perselisihan di antara para ulama. Antum harusnya bicara. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i, ente ahsan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ente belum bagus. Sebaiknya ente belajar bahasa Arab. Nggak usah sibuk ngurusin fitnah. Ini banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Jangankan para ulama, kita aja yang junior itu sering didatangin orang-orang yang seperti ini. Antum kok nggak ngomong, maksudnya siapa ana? Ngomong juga apa manfaatnya? Didengar juga enggak? Cuman juga bukan kapasitas kita. Tidak semua dalam setiap permasalahan harus berbicara. Seorang itu, Rasulullah telah mengatakan, rahimallahu mar'in 'arifa qadar nafsah. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Udah tahu kadar diri itu luar biasa. Nilai yang sangat besar.
Itu tanda rahmat Allah bagi seseorang ketika seseorang itu tahu kadar dirinya. Ya. Berbicara sebatas apa yang mampu dia untuk berbicara. Maka Ibnu Umar ditegur nih, kenapa engkau enggak berbicara? Apa jawaban dari Ibnu Umar? Yamna'uni anna Allah harrama dama akhi. Yang melarangku, mencegahku untuk aku keluar dalam fitnah perselisihan ini adalah Allah mengharamkan atas diriku darah saudaraku. Ini dua-duanya nih kaum muslimin. Allah melarangku untuk menumpahkan darah saudaraku. Kemudian orang berdua ini mendatangkan dalil kepada Ibnu Umar. Alam yaqulillahi wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Dikasih dalil lagi, Abdullah Ibnu Umar dikasih dalil. Maka jawaban Abdullah Ibnu Umar, qatalna hatta lam takun fitnah wa kana ad-dinu lillah. Aku telah memerangi sampai tidak terjadi fitnah, dan saat itu agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum tiriduna an tuqatilu hatta takuna fitnah wa yakuna ad-dinu li ghairillah. Sedangkan kalian ingin terjadi peperangan sehingga muncullah fitnah dan akhirnya agama ini tidak diperuntukkan kepada Allah. Itu bedanya. Jawaban dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalil kalian betul. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, dan kami telah melakukan itu sebelumnya. Kami telah berperang agar tidak terjadi fitnah. Peperangan riddah, memerangi kelompok Musailimah al-Kadzdzab. Peperangan demi peperangan telah dilakukan oleh para sahabat agar tidak muncul yang namanya fitnah, dan agama itu tegak hanya untuk Allah. Sedangkan kalian melakukan peperangan demi peperangan, ini ditujukan oleh Abdullah bin Umar kepada dua lelaki ini. Kalian melakukan peperangan demi peperangan, tujuannya adalah agar menimbulkan api fitnah, sehingga agama itu tidak lagi ditujukan untuk Allah, hanya kepuasan duniawi semata, mendapatkan kedudukan, mendapatkan tempat, mendapatkan harta, itu saja. Itulah bedanya kami dengan mereka. Maka ini adalah kedalaman pemahaman yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Umar. Maka kita penting untuk berhusnudzon kepada para ulama. Kadang kita memahami dalil dari sisi kacamata kita saja. Para ulama dalam pemahamannya tentang dalil tersebut. Contohnya apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Kam huwal farqu syasi' baina man qitaluhu liyakuna ad-dinu kulluhu lillah wa baina man qitaluhu litaqa'al fitnah bainal muslimin wa yuhmal as-sayf. Berapa perbedaan yang sangat lebar sekali, kata Syekh, di antara orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah dan orang-orang yang berperang untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yadribu ba'dhum riqaba ba'd, saling memerangi di antara mereka. Fatadhafa haibatuhum wa tadhhaba rihuhum wa yatasallat 'alaihim aduwwuhum. Semakin melemah kewibawaan mereka, dan juga musuh-musuh mereka semakin berkuasa atas mereka. Wa yakunu ad-dinu li ghairillah. Akhirnya tujuannya itu bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. A'adzana Allah wal muslimina minal fitan fa innaha 'amya samma bukma. Semoga Allah melindungi kita dari segala fitnah, karena fitnah ini bisu, tuli, dan buta. Jadi kalau sudah muncul fitnah, orang yang melihat pun menjadi buta, yang mendengar menjadi tuli, yang mampu berbicara pun menjadi bisu. Orang kalau sudah ada fitnah, muncul fitnah, yang benar nggak mau dia dengar, yang nyata nggak mau dia lihat. Akhirnya orang tutup mata, tutup telinga, tutup mulutnya, dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dan ini di zaman fitnah banyak yang seperti ini. Lemah akhirnya kaum muslimin, saling berperang di antara mereka. Nah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh
ibaratnya membesarkan api fitnah. Yang harus kita lakukan adalah memedamkan api fitnah. Ya. Fitnah ini maknanya bukan hanya tuduhan palsu, tetapi ujian juga disebut fitnah, cobaan juga disebut fitnah, perselisihan di tengah-tengah umat juga disebut fitnah. Maka nggak boleh membesarkan api fitnah, padamkan api fitnah tersebut. Padamkan api fitnah tersebut. Jadi perselisihan itu jangan dibesarkan, dikecilkan. Jangan sampai terjadi bentrok horizontal di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sana Allahu Akbar, di sininya Allahu Akbar. Yang benar mana nih? Dua-duanya Allahu Akbar. Udah, gara-gara misalkan satu tempat, satu lokasi, udah pindah aja, selesai. Bumi Allah itu luas. Ya, jangan sampai jadi perperangan horizontal di mana. Dan ini Masya Allah, para ulama kita baik di Indonesia di tempat-tempat yang lain sangat hikmah juga di dalam berdakwah. Mereka tidak menginginkan timbulnya api fitnah. Ya, tidak menimbulkan api fitnah. Hanya saja juga seseorang itu tetap harus menegakkan yang hak. Ya, banyak juga kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, dengan alasan tidak mau muncul fitnah, akhirnya lembek. Bukan lembut, lembek. Lembek ini apa? Jadi yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Serba ngambang. Kenapa? Biar enggak muncul fitnah. Enggak. Harus tetap katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, tapi dengan cara yang lembut. Karena banyak di zaman sekarang orang dia menghindari api fitnah, akhirnya dia anggap itu adalah bagian cara dia menghindari api fitnah. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, atau minimal dibuat dia ngambang. Kenapa? Biar enggak ada keributan. Enggak seperti itu. Di dalam Islam kita tetap diajarkan untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi dengan cara yang lembut, sehingga tidak menimbulkan gesekan. Harus dibedakan. Jangan demi menghindari sesuatu yang mungkar, kita melakukan kemungkaran yang lain. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir, ini adalah hakikatut taqwa, bab ke-58. Hakikat ketakwaan. An Bakar ibn Abdullah rahimahullah. Bakar ibn Abdullah rahimahullah berkata, lamma kanat fitnat ibn al-Ash'ath, ketika terjadi fitnahnya Ibn al-Ash'ath, berkata Talaq rahimahullah, fitnah Ibn al-Ash'ath ini, Ibn al-Ash'ath yang dimaksud adalah Abdurrahman Ibn al-Ash'ath. Abdurrahman Ibn al-Ash'ath. Fitnah Ibn al-Ash'ath ini adalah fitnah terbesar atau usaha pemberontakan terbesar yang terjadi di zamannya Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu didirikan setelah Muawiyah radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin. Setelahnya berganti itu. Setelah Muawiyah wafat radhiyallahu anhu, diganti oleh putranya siapa? Yazid ibnu Muawiyah. Kemudian juga kejadian yang terjadi dengan fitnah Ibn al-Ash'ath ini ketika Bani Umayyah di bawah pimpinan Abdul Malik ibn Marwan. Di bawah pimpinan Abdul Malik ibn Marwan, saat itu salah satu orang yang sangat dipercaya oleh Abdul Malik ibn Marwan adalah Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini luar biasa. Kezalimannya dikenal di mana-mana. Ya. Membunuh banyak sekali orang. Bukan orang biasa yang dibunuhnya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu habis ya. Dan cara membunuhnya juga luar biasa Hajjaj. Bukan kayak kita dibunuh biasa, ada yang digunting lidahnya, dicongkel matanya, ya. Luar biasa cara yang dilakukan oleh Hajjaj. Tapi di Jazirah Arab itu memang sampai sekarang orang-orang itu mengatakan
bahwa negeri Arab itu memang nggak bisa ditegakkan sistem yang disebut seperti demokrasi di negeri Arab, tuh nggak bisa. Harus memang tangan besi. Sekarang coba di negeri Arab yang masih adem ayem, negara kerajaan semua. Negara kerajaan semua. Karena dipegang dengan tangan besi. Maka orang sering mengatakan Irak itu baru tentram cuman di 2 waktu. Zamannya Hajjaj sama zamannya Saddam Hussein. Karena dipegang dengan tangan besi. Selain itu semua lepas ya. Di zamannya Hajjaj ibn Yusuf, Hajjaj itu berkuasanya terutama di daerah Irak dan sekitarnya. Tapi pengaruhnya sangat luar biasa di kerajaan Bani Umayyah. Di zaman kepemimpinan terutama Abdul Malik ibn Marwan. Nah saat itu ada sosok yang ditugaskan oleh Hajjaj untuk memegang pasukan di area sebelah barat, area Turkiya dan sekitarnya, Atrak, untuk memerangi daerah sana, yaitu Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Abdurrahman tidak begitu suka kepada Hajjaj, Hajjaj pun tidak begitu suka kepada Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Tapi kepentingan dan kemaslahatan yang menjadikan mereka bekerja sama saat itu. Abdurrahman ibn al-Ash'ath ini punya punya pasukan yang sangat banyak. Bahkan disebutkan sampai 30.000 pasukan berkuda, 200.000 pasukan. Banyak sekali pasukannya Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Melihat pasukan yang begitu banyak, mulailah muncul keinginan untuk mengkudeta kepemimpinan Hajjaj ibn Yusuf. Tapi melihat jumlah mereka yang sangat banyak, keinginan yang tadinya hanya memerangi Hajjaj ibn Yusuf, mengambil alih kepemimpinan Hajjaj ibn Yusuf, menjadikan pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath juga ingin mengambil alih kepemimpinan Abdul Malik ibn Marwan. Pemimpin tertingginya Abdul Malik ibn Marwan. Dan keinginan mereka itu sempat dinasehati diantaranya oleh Al-Muhallab, salah satu panglima dari Bani Umayyah, menasehati Abdurrahman ibn al-Ash'ath agar tidak terjadi api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya api fitnah ini tidak terhindarkan. Terjadilah perang yang disebut Dirul Jamajim di tahun 83 Hijriah. Di antara daerah Basrah dan Kufah terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan terbunuh banyak, dan dimenangkan oleh pasukannya Hajjaj ibn Yusuf, sehingga usaha mengkudeta kepemimpinan Abdul Malik ibn Marwan ini dapat diatasi. Nah, peristiwa ini yang terjadi di Dirul Jamajim atau yang dikenal dengan peristiwa Dirul Jamajim di antara daerah Basrah dan Kufah dikenal dengan peristiwa fitnah Ibn al-Ash'ath, yaitu Abdurrahman ibn al-Ash'ath tahun 83 Hijriah. Nah, kata Bakar ibn Abdullah, ketika terjadinya fitnah Ibn al-Ash'ath, Talaq rahimahullah berkata, ittaquha bittaqwa. Qala Bakar, ajmil lana at-taqwa. Qala at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a rahmatillah. Wat-taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah khifata iqabillah. Az-Zuhri Ibn Mubarak. Ketika terjadinya fitnah Ibn al-Ash'ath, Talaq rahimahullah mengatakan ittaquha bittaqwa. Hindarilah fitnah itu dengan ketakwaan. Maka Bakar bertanya, ajmil lana at-taqwa. Coba sampaikan kepadaku pengertian takwa itu apa? Apa secara pengertian yang lengkap tentang takwa itu apa? Maka Talaq rahimahullah menjawab jawaban yang sangat luar biasa, bahkan para ulama mengatakan di antara jawaban terbaik tentang definisi takwa. Kata Talaq rahimahullah, at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a rahmatillah. Wat-taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah khifata iqabillah. Jadi kata beliau, takwa itu adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, didasari cahaya dari Allah, mengharap rahmat Allah, beramal dalam ketaatan kepada Allah
berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharap rahmat Allah. Dan takwa, kata beliau, tarku ma'siyatillah ala nurin minallah khifata iqabillah. Dan takwa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya dari Allah dengan rasa takut atas hukuman dari Allah. Meninggalkan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah didasarkan rasa takut kepada Allah. Jadi ini hakikat daripada ketakwaan. Kata Imam Mudzahabi mengatakan, khulasatuha amrun bil ilmi wal amal wal ikhlas. Secara garis besar pengertian dari talaq rahimahullah ini tentang takwa adalah perintah untuk 3 hal. Ilmu, amal, ikhlas. Yang pertama amal. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Amal. Ilmu dengan apa? Atas cahaya dari Allah. Maksudnya didasari dengan ilmu. Dan ikhlas. Mengamalkan hal tersebut yang didasari dengan ilmu, tujuannya hanya karena Allah. Mengharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Ini adalah keikhlasan. Maka inti dari ketakwaan itu 3 hal ini harus ada. Ilmu, amal, ikhlas. Maka jika kita ingin disebut hamba yang bertakwa, kita harus lihat kita beramal atau tidak. Amalan yang kita lakukan didasarkan keikhlasan atau tidak. Didasarkan dengan ilmu atau tidak. Amalan kita ini ada dalilnya tidak? Ikhlas tidak. Jangan hanya berpatokan saya ikhlas tapi nggak pernah beramal. Niat saya baik tapi tidak pernah beramal. Saya orang baik tapi tidak pernah beramal. Atau saya beramal tapi nggak pernah ikhlas dalam beramal. Saya beramal, saya ikhlas tapi nggak pernah benar dalam beramal. Tidak didasari dengan ilmu. Nggak bisa. Takwa itu harus mencakup 3 hal ini. Ini yang difahami oleh mereka rahimahumullahu jami'an. Ilmu, amal, ikhlas. Jadi kalau ada anak kita tanya, bertakwa itu apa, Pak? Beramal dengan ilmu dan didasari keikhlasan. Maka jika 3 hal ini kita tanamkan dalam diri kita, udah jadi patokan. Apakah amalan kita itu merupakan ketakwaan atau tidak? Lihat saja. Amalan kita itu ikhlas tidak, didasari dengan ilmu atau tidak. Karena 2 atau 3 hal ini harus beriring. Nggak mungkin juga orang cuma niat nanti jadi ahlun niat. Ya. Udah pernah kita kisahkan yang orang yang berangkat sampai ke tanah suci, kemudian nggak jadi, nggak tawaf, tidak sa'i. Ketika ditanya, ya udah, yang penting sudah niat. Ikhlas mungkin mereka, tapi tidak mau beramal. Atau orang zaman sekarang banyak kan, saya mah baik, keimanan yang penting di dalam hati. Benar, keimanan yang penting dalam hati, tapi juga disertai dengan amal. Rasulullah yang mengatakan keimanan dalam hati, sholat sampai kakinya bengkak. Rasulullah SAW. Antum mengatakan keimanan dalam hati, tapi nggak pernah sholat. Keimanan macam apa? Yang tidak pernah menjadikan seseorang sujud kepada Allah. Keliru, ya, keliru hal tersebut. Menafikan amal, nggak boleh. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, hadza min ahsani ma qila fi haddi taqwa bayani haqiqatiha. Ini adalah di antara yang terbaik ketika menjelaskan tentang ketakwaan dan menjelaskan hakikat tentang ketakwaan. Wa qad jama'a fihi rahimahullah baina amrayn mabda'ut taqwa wa ghayatiha. Dan beliau telah menggabungkan 2 hal, yaitu permulaan ketakwaan dan tujuan dari ketakwaan. Lianna kulla amalin yutaqarrabu bihi ila Allah jalla wa ala la budda lahu min mabda'in wa la budda lahu min ghayah. Karena setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus diawali dengan permulaan dan diakhiri dengan dan harus memiliki tujuan. Harus diawali dengan permulaan dan memiliki tujuan. Amma mabda'uhu wa huwa asasuhu alladhi alaihi yaqum fa huwa al-iman.
yang menjadi permulaannya, dasarnya, asasnya, yang berdiri amalan tersebut di atasnya adalah keimanan. Wa ilaihil isyara fi qouli rahimahullah ala nurin minallah. Dan ini adalah isyarat dari perkataan beliau rahimahullah dengan ucapannya ala nurin minallah, keimanan. Wa amma ghayatuhu fanilith thawabullah wal fawz bi ridaillahi subhanahu wa ta'ala wan najaa min iqabihi. Wa ilaihi al-isyara fi qouli rahimahullah raja'a thawabillah wa qoulihi khifata iqabillah. Sedangkan tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah, kemenangan dan keridhaan dari Allah, dan terbebas dari hukuman Allah. Dan ini terdapat dalam ucapan beliau raja'a thawabillah wa khifata iqabillah. Jadi seseorang itu ketika beramal itu harus punya permulaan yang menjadi dasar dia, asas dia, dan harus ada yang namanya tujuan. Maka Syekh di sini mengatakan yang menjadi dasar atau asasnya ini adalah keimanan. Yang mana kalau Syekh Imam Adz-Dzahabi melihat bahwa perkataan ala nurin minallah ini adalah ilmu. Syekh Abdul Razak menafsirkannya dengan keimanan. Jadi bisa digabungkan sebetulnya. Dasar dari amalan itu adalah ilmu dan juga keimanan dasarnya. Kemudian seseorang itu beramal, tujuannya adalah rahmat Allah dan terhindar dari siksa Allah. Maka itu yang harus jadi pondasi kita, iman dan ilmu. Baru kita bangun amalan tersebut di atasnya untuk menggapai tujuan yang tinggi, yaitu rahmat Allah dan terhindar dari azab Allah. Nah, ini yang memang berat untuk diamalkan dalam kehidupan kita, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara golongan tersebut, yaitu orang-orang yang mendasari amalannya dengan ilmu dan keimanan dan berusaha untuk selalu ikhlas di dalam beramal. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.